Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Kita sudah sampai di bagian yang ke-10 ya teman-teman. Ini bagian yang terakhir dari sesi tryout yang pertama ya, tentang tes perangkat desa. Jadi pastikan teman-teman menyelesaikan, menyaksikan sampai akhir ya. Langsung saja yuk kita bahas. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa langsung di subscribe ya. Karena Trik Belajar ini adalah sebuah channel yang membahas tentang soal-soal perangkat desa ya. Jadi teman-teman yang masih bingung ya, bisa temukan solusinya yang ada di sini. Lalu bagaimana sih cara ya belajarnya, cara belajar mulainya dari mana? Nah teman-teman bisa mulai dari sini nih ya. Di channel Trik Belajar berarti kan ada bagian playlist gitu ya. Nah playlistnya itu dibuka gitu kan. Nah kita sudah menyediakan ya playlistnya, ada yang tryout, kemudian belajar tentang komputer di sini sudah saya kumpulkan juga, kemudian tentang hal-hal yang mengenai perangkat desa ya ini sudah saya kumpulkan juga, kemudian pengetahuan di sini juga ada gitu ya, kemudian juga matematika, TWK, kemudian soal Pancasila. Nah teman-teman bisa pilih video-video yang akan dipelajari di channel ini ya. Alhamdulillah Trik Belajar banyak membantu teman-teman ya dari berbagai daerah lolos ya ujian perangkat desa. Alhamdulillahirobbilalamin. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa ya, selalu jangan lupa belajar walaupun teman-teman sibuk. Tips dari kita, dengarkan seperti mendengarkan sebuah radio ya, radio Trik Belajar dengan pembawa acara ya Pak Yasin Yusuf gitu. Oke ya, langsung saja yuk kita bahas dari soal nomor 91 ya. 91 sebagai suatu bentuk cerita yang berisi konflik, sikap dan sifat manusia dalam bentuk dialog disebut A. Wawancara, B. Surat, C. Karangan, dan D. Drama. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, drama gitu ya. Jadi sebagai suatu bentuk cerita yang berisi konflik, sikap dan sifat manusia dalam bentuk dialog itu disebut dengan drama gitu ya. 92 susunan penulisan membuat kerangka-kerangka adalah A. Pembahasan pendahuluan penutup, B. Penutup pendahuluan pembahasan, C. Pembahasan penutup dan pendahuluan, dan D. Pendahuluan pembahasan dan penutup. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, pendahuluan pembahasan dan penutup. Ini sangat mudah ya, jelas. Jadi susunan penulisan membuat kerangka itu jelas pendahuluan gitu kan, latar belakangnya apa, permasalahannya apa gitu kan, kemudian dibahas ya, kemudian disimpulkan yaitu tentang penutup gitu ya. Lanjut 93. Kalimat yang tidak mempunyai kemungkinan banyak tafsir adalah kalimat A. Induktif, B. Deduktif, C. Campuran, dan D. Ambigu. Jawabannya adalah ambigu ya. Jadi kalimat yang mempunyai ini maksudnya bukan tidak, ini maksudnya ya. Yang mempunyai kemungkinan banyak tafsir itu maksudnya adalah kalimat ambigu ya. Lanjut 94. Kalimat yang berupa gagasan utama atau inti kalimat yaitu A. Induktif, B. Deduktif, C. Ambigu, dan D. Utama. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, yang utama gitu ya. Jadi kalimat yang berupa gagasan utama ya jelas itu disebut dengan kalimat utama ya. Kalau induktif itu adalah gagasan utamanya, kalimat utamanya ada di akhir gitu ya. Kalau deduktif ada di di awal gitu ya. Langsung kita 95. Kalimat yang berisi gagasan pendukung yang berupa pengulangan dan fakta-fakta adalah A. Utama, B. Induktif, C. Deduktif, D. Penjelas. Jawabannya adalah
Iya, jawabannya adalah D, penjelas. Jadi kalimat yang berisi gagasan pendukung gitu ya. Tentunya pendukung kalimat utama ini. Yang berupa pengulangan dan fakta-fakta jelas itu adalah kalimat penjelas. Ya, menjelaskan apa? Ya, menjelaskan kalimat utama gitu ya. 96. Surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa adalah surat A. Kuasa, B. Niaga, C. Sosial, dan D. Dinas. Mudah ini ya. Jawabannya adalah kuasa ya, jelas ya. Yang namanya aja surat ya, pelimpahan kewenangan ya, itu jelas surat kuasa. Lanjut 97. Jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan bukti-bukti atau alasan adalah karangan A. Argumentasi, B. Narasi, C. Deskripsi, dan D. Eksposisi. Jawabannya adalah jawabannya adalah argumentasi ya. Jadi berargumen. Oh, itu maksudnya adalah yang tujuannya mempengaruhi pembaca gitu ya, dengan bukti-bukti atau alasan. Itu disebut dengan argumentasi. 98. Jenis karangan yang bertujuan menambah pengetahuan ya, titik beratnya di sini, menambah pengetahuan pembaca dengan cara memaparkan informasi secara akurat disebut A. Eksposisi, B. Narasi, C. Deskripsi, dan D. Argumentasi. Jawabannya adalah jawabannya adalah eksposisi ya, yaitu jenis karangannya bertujuan menambah pengetahuan pembaca dengan cara memaparkan informasi. Itu disebut dengan eksposisi. Lanjut soal nomor 99. Sebelum membuat isi cerita terlebih dahulu, kita harus menentukan A. Topik, B. Judul, C. Pemain, dan D. Latar cerita. Jawabannya adalah kita harus menentukan A, yaitu topik gitu ya. Jadi sebelum membuat isi cerita terlebih dahulu kita harus menentukan topik. Topiknya apa? Ya gitu. Terakhir nomor 100. Proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi disebut A. Wawancara, B. Resensi, C. Berita, dan D. Topik. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Wawancara ya. Jadi proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi disebut dengan wawancara. Nah, oke teman-teman, itulah soal dari 91 hingga soal nomor 100. Kita sudah menyelesaikan ya semuanya dari soal nomor 1 hingga soal nomor 100. Manfaatkan video-video yang kita buat untuk mempersiapkan ujian perangkat desa gitu ya. Kita doakan teman-teman semoga sukses ujiannya dan tunggu video-video berikutnya, yaitu tryout yang kedua gitu ya. Tetap semangat belajar, fokus belajar, dan jangan lupa untuk subscribe.